jalan di antara dua buah simpang. Misalnya jalannya seperti ini, simpang, kemudian jalan, kemudian ada simpang lagi. Sepanjang segmen jalan ini, ya, selama sepanjang segmen jalan ini, dia punya apa? Kondisi arus lalu lintas yang sama, relatif sama, tidak ada perubahan. Kemudian memiliki aktivitas satu jalan yang sama sepanjang segmen jalan dan mempunyai karakteristik geometrik yang hampir sama. Ya, jadi kalau dia jalannya datar secara umum, berarti jalannya datar secara umum. Nah, ini disebut sebagai jalan perkotaan. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian selanjutnya adalah jalan yang tidak dipengaruhi oleh simpang. Macet, di simpang, ya. Ternyata terjadi antrian karena traffic light misalnya atau karena apil. Panjang antrian terakhirnya adalah di sini misalnya. Kemudian artinya apa? Yang di sini juga ada kemacetan misalnya karena traffic light. Jadi panjang antriannya dari sini. Nah, segmen jalan perkotaan itu adalah segmen jalan sampai batas terakhir daripada antrian tadi. Yang ada posisi antrian di sini ini disebut segmen lain. Jadi dia bukan segmen jalan perkotaan. Jadi jalan perkotaan yang kita maksud adalah segmen jalan yang tidak dipengaruhi oleh simpang. Misalnya ada Margarina tadi ya, ada Margarina ada banyak tua. Berarti batas terakhirnya adalah batas terakhir antrian tadi di sisi kiri, dan batas antrian di sisi kanan. Yang di depannya kaliber ya, kaliber terus T ya. Nah itu misalnya di situ. Nah ini batas segmen jalannya. Jadi segmen jalan perkotaan itu adalah batas yang garis sejauh ini. Jadi ketika dianalisis, analisis kita itu pada ruang yang ini. Ruang yang ini analisisnya lain lagi. Ini adalah analisis simpang. Nah yang kali ini yang kita bicara adalah kita menganalisis segmen jalan yang ini, yang kita sebut sebagai jalan perkotaan. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, tipe jalannya dulu, ya. Jadi dalam menghitung kapasitas jalan itu terdiri dari tipe-tipe jalannya. Yang pertama adalah tipe jalan tak terbagi, 2 lajur. Kalau ditulis seperti ini, 2/2 pp. Ini adalah 2 lajur, 2 arah tak terbagi. Bagaimana itu 2 lajur, 2 arah tak terbagi? Berarti jalannya seperti ini, 2 lajur cuma dipisahkan oleh marka. Dia terdiri dari dua arah, hanya 2 lajur, 2 arah. Ini bisa dipahami? Oke, selanjutnya ada lagi tipe jalan yang lainnya, disebut sebagai tipe jalan terbagi. Ada 4/2 T, disebut sebagai 4 lajur 2 arah terbagi. Contoh Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Jalan Jenderal Sudirman itu berarti ini jalannya seperti ini, ya. Kemudian ada mediannya, ya. Ini sehingga kalau ada pembatasnya, ada penghalangnya disebut sebagai bagian terbagi. Ya, jadi dia terpisah utuh. Kalau dia dengan marka adalah tidak terbagi. Kalau dia terpisah dengan marka atau dengan barrier atau apa itu disebut sebagai bagian yang terbagi. Ini kemudian dalam satu arah atau dalam satu jalur ini terdiri dari dua lajur. Ya, terdiri 2 lajur. Jadi ini lajur ke sana, ini juga lajur ke sana, Ini jalannya disebut adalah 4 lajur 2 arah terbagi. Ya, 4 lajur 2 arah terbagi. Begitu seterusnya. 6 lajur 2 arah terbagi. Jadi kalau 6 lajur 2 arah berarti nggak tambah lajur satu lagi. Jadi dia masing-masing arahnya ada 3 lajur. Dan yang terakhir adalah 8 lajur 2 arah terbagi. Oke. Nah, kalau PKJI 2014 kalian bisa lihat di sini apa perbedaannya. Dan di sini ada 2 lajur 2 arahnya memang tak terbagi gitu ya. Itu 4 lajur 2 arah, 6 lajur 2 arah, dan ada sebenarnya jalan 1 arah tipe 1/1, 1 lajur 1 arah, 2 lajur 1 arah, dan 3 lajur 1 arah. Ya, jadi kalau 1 arah nanti sudah tahu ya, 2 lajur 1 arah berarti 2 lajur 1 arah, berarti arahnya semuanya ke 2 lajur 1 arah.
Oke, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau jalan di Jalan Sumatera tuh Jalan Sumatera itu depan lapangan golf. Oh, itu Pak Iya, terbagi dia. 4 lajur 2 arah. Tak terbagi harusnya ya. Tapi karena apa? Karena penyelenggara jalan kita nggak baca aturan. Ya, atau ya, makanya dia buat dengan marka ya, karena mungkin saja punya kami dana untuk bangun media, tidak punya kami dana untuk buat barrier dan seterusnya, ya kan? Nah itu juga kadang-kadang kalau kalian sebagai pengambil keputusan, kita kan sebagai masyarakat nih, nah boleh nih salah nih dan seterusnya, gitu ya. Sehingga solusinya adalah, oh ternyata nggak punya dana mungkin, makanya dibuatlah marka apa? Marka utuh, marka utuh. Maka utuh ini dengan harapan bahwa apa? Bahwa kendaraannya tidak boleh ya seenaknya belok itu sampai ke sana gitu ya. Tidak boleh yang mau beli kue di depan sebelahnya Indomaret terus belok ya. Ya, atau mau nongkrong di angkringan itu ya. Yang dari Ladang langsung lurus nongkrong ke angkringan yang sekarang ada di gunung itu ya. Iya, betul. Harus itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu dengan tujuannya adalah memisahnya sebenarnya. Tapi ya karena apa? Iya, karena simnya nembak semua, terus juga tadi dibatasi, mana lagi orang Indonesia gitu ya. Media yang di jalan lapangan pun. Ya, kalau yang di jalan lapangan kan sudah barrier ya. Itu sementara atau tutup? Ya, berarti itu adalah pokoknya intinya bahwa ada infrastrukturnya. Kalau dengan barrier berarti dia terbagi. Kalau ini sudah kita nyatakan dia sebagai analisis kita, sebenarnya adalah analisisnya terhadap 4 lajur 2 arah terbagi. Tapi kenyataannya di lapangan nyaris tidak terbagi ya. Orang masih bisa seenaknya ke kiri dan ke kanan. Secara aturan, secara di atas kertas harusnya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba belok. Jadi kalau kalian mau mutar balik, gitu ya, harusnya kalau mau mutar balik paham terhadap aturannya, gitu ya. Kita nggak bisa mutar balik sepanjang jalan itu. Ya, nggak boleh. Nggak ada tempat mutar baliknya. Kecuali ada garis putus baru yang tidak bisa mutar balik. Kalau sepanjang jalan tadi semuanya adalah 2 garis itu, ya itu seharusnya tidak bisa putar balik ataupun ke arah kanan daripada begitu. Ya sama lah yang membuat penyelenggara jalannya nggak paham, masyarakatnya nggak paham, polisinya nggak paham. Tapi ya nampakin masyarakat kan kurang ya. Lebih enak sih nampakin odol, overdimension, overloading pada jalan. Itu perusahaan besar kan ya. Ya tergantung sih ya. Maksud saya adalah pada dasarnya ini harusnya seperti ini. Jadi kalau di 4 lajur 2 arah, berarti analisis kita adalah terhadap 4 lajur 2 arah. Jalan Semangat. Walaupun ternyata aplikasinya, jadi sebenarnya di jalan di Indonesia kalau sudah 4 lajur, harusnya dia terbagi. Nggak boleh tak terbagi. Jadi kalau ada 4 lajur terbagi, bengkok itu 4 lajur. 4 lajur 2 arah. Coba dihitung lebarnya berapa. Ya. Oke, kira-kira begitu. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas jalannya? Cara menghitung kapasitas jalannya adalah kapasitas dasar dikali faktor-faktor. Kita selesai. Kapasitas jalan perkotaan adalah kapasitas dasar C0 dikalikan dengan faktor kapasitas. Ya. Adalah kapasitas dasar, ini kapasitas dasar, kemudian dikalikan dengan faktor kapasitas untuk lajur, faktor kapasitas untuk pemisah arah, faktor kapasitas untuk hambatan samping, dan faktor kapasitas untuk ukuran kota. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini kapasitas
dua arah terbagi, 6 lajur dua arah terbagi, 8 lajur dua arah terbagi atau jalan satu arah, per lajurnya. Jadi kalau 4 lajur dua arah, per lajurnya itu adalah 1.700 kapasitas dasarnya. Jadi kalau 4 lajur berarti sama dengan 1.700 dikali 4. Ya, jadi 6.800 cm per jam kapasitasnya. Kalau 2 lajur dua arah itu adalah 2.800. Seperti itu ya kapasitas dasarnya. Kemudian dikalikan dengan faktor-faktor. Nah, karena tadi harusnya kita bahas ini gitu ya lebih dulu. Nanti silakan dibaca ya. Jadi syaratnya disebut 2 lajur dua arah. Kalau lebar jalan dua arahnya adalah 5 meter, dengan faktor lebar lajurnya adalah 0,56. Jadi paling maksimum adalah 11. Ya, jadi 11. Kalau 2 lajur dua arah 11 berarti kira-kira adalah 1,3. Nah, seterusnya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya harus ada jam lagi berikutnya. Nanti saya share ini ke siapa? Saudara. Ini saya share. Kemudian nanti akan kita coba gabungkan analisis jalan perkotaan dan jalan luar kota pekan depan, jadi supaya cepat. Yang penting pada dasarnya semuanya cara menghitungnya sama. Yang penting paham konsepnya, menentukan definisi daripada sistem jalannya. Oke. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi nanti tugasnya silakan dikumpulkan. Kapan dikumpulkannya? Besok atau minggu depan? Minggu depan. Atau hari ini aja? Jangan. Yang hari ini aja Kak. Ada yang lawas sudah? Sudah Pak. Hari ini aja Pak. Ya.